Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Berikut akan saya sampaikan tutorial cara pengisian formulir pengajuan pembiayaan di BPR Store Tauhid ya. Oke, baiklah. Pertama-tama Bapak Ibu harus mempunyai media seperti Chrome atau Mozilla ya. Di sini saya menggunakan Chrome. Bisa buka dulu di Chrome, klik aja. Kita masuk websitenya yaitu www.bprsdt.com. Enter saja. Lalu ibu bapak bisa langsung ke bawah, dikebawahin aja. Di bagian slide bawah itu ada form aplikasi online. Lalu ketika kita klik, ini akan mengarah ke akun ya. Maka bapak ibu harus mempunyai akun di Google. Jadi membuat akun dulu di Google. Kebetulan saya sudah punya akunnya seperti ini. Ketika diklik, maka akun itu dia meminta password ya. Lalu saya isi passwordnya. Lalu berikutnya, klik berikutnya. Lalu dia akan mengarahkan langsung membuka layar untuk formulir online pengajuan pembiayaan BPR Store Tauhid. Oke, kita lanjut untuk pengisiannya ya. Untuk di kolom pertama, yang paling atas itu ada nama lengkap. Silakan Bapak Ibu isi. Misalkan bisa di sini dengan nama ibu yang lengkap ya, seperti sesuai dengan KTP. Misalkan namanya Wira yang di KTP-nya, maka di sini sesuai dengan KTP yaitu Wira. Terus sudah ada pekerjaan jenis usaha di sini. Misalkan Bapak Ibu kondisi sekarang adalah karyawan swasta yang tetap, bisa diklik di sini. Dan mohon ini untuk tidak dilewatkan ya, karena ini diharuskan diisi ya. Tanda bintang di sini posisinya adalah yang di merah ini berarti diwajib diisi. Yang data pekerjaan ini tidak diisi maka tidak sulit untuk dilanjutkan. Oke, selanjutnya dengan nomor KTP. Nomor KTP ini bisa dilihat di KTP Bapak Ibu yang asli. KTP-nya itu dia menggunakan nomor NIK. Bisa diisi di sini misalkan seperti kalau di Jawa Barat menggunakan kode 32 di belakangnya seperti ini. Saya menggunakan contoh saja ya. Disesuaikan dengan nomor NIK yang ada di KTP Bapak Ibu. Terus alamat KTP ini bisa digunakan dengan KTP juga, alamatnya sejelas-jelasnya bisa dipindahkan. Misalkan Jalan Kolonel Masturi nomor. Jadi silakan Bapak Ibu tulis sesuaikan dengan KTP dan seperti kelurahan dan kecamatannya. Lalu untuk kolom di status tempat tinggal, silakan dipilih rumah sendiri, rumah kontrak, rumah orang tua, atau rumah dinas. Jadi status bagi Bapak Ibu sekarang ini posisinya sedang tinggal dengan siapa? Apakah di rumah sendiri, atau di rumah kontrak, atau rumah orang tua, atau keluarga, atau rumah dinas. Berikutnya adalah kolom untuk nomor telepon wajib diisi juga ini ya. Jika nomor telepon ini tidak diisi, maka kami tidak ada kemungkinan untuk bisa mengkomunikasi dengan Bapak Ibu. Jadi diharuskan untuk di kolom yang nomor telepon ini wajib diisi. Misalkan 08 gitu. Ini sampel aja karena harus diisi. Kalau tidak bisa lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah seluruh jumlah nilai pengajuan pembiayaan. Ini saya contohkan aja seperti ini Bapak Ibu ya, 15 juta misalkan ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pengajuan plus rincian anggaran biaya. Jadi harapannya dari sini kita udah bisa mengerti dan terang apa yang Ibu inginkan. Ini misalkan dengan 15 juta ini tujuan pengajuannya untuk apa dan rincian anggaran biayanya seperti apa dan untuk apa gitu ya. Seperti contohnya seperti ini Bu. Dari 15 juta atau Bapak Ibu, misalkan saya akan membeli pakaian koko, terus dilanjutkan ditambah 8 juta membeli celana Levi's untuk bagian depannya bisa diisi sebagai modal usaha ya, modal usaha jualan. 3 juta membeli pakaian koko, 8 juta menggunakan Levi's. Dan bisa dilanjutkan
Ini udah 9 juta, berarti sisanya sekitar 6 juta ya. Ada 6 juta misalkan. Digunakan untuk apa? Misalkan untuk pembelian sarung ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pengajuan di 15 juta di atas ini harus sesuai dengan pengajuan yang dirincikan di anggaran biaya ya, RAB-nya. Nah, untuk berikutnya, jadi harapannya adalah yang rincian dari pembiayaan. Jadi harapannya adalah yang rincian dari pembiayaan yang telah saya uraikan di sini. Harapannya Bapak Ibu bisa membuktikan dengan bukti yang benar dan terbukti gitu ya. Oke, untuk agunan ini memang diharuskan diisi. Ini bisa dipilih. Yang Ibu akan ajukan adalah agunannya apa? BPKB mobil, motor, sertifikat tanah, atau perusahaan yang terkait MOU dengan pihak bank, gaji karyawan. Sepertinya untuk Bapak Ibu bisa memilih di antara 3 ini ya, BPKB motor, BPKB mobil, atau sertifikat tanah SHM ya. Jika di sini saya coba untuk mengisi di BPKB motor ya. Oke, BPKB motor. Untuk pendapatan per bulan, ini adalah pendapatan total dari Bapak Ibu. Misalkan adalah pengajuan yang tadi adalah Bapak yang bernama Wira. Bapak Wira ini mempunyai pendapat per bulan sebesar 15 juta ya. Oke, 15 juta. Oke, untuk pendapatan tambahan per bulan, jika ini tidak ada, bisa dikosongkan dan silakan diisi jika memang ada. Jika tidak ada, ya tidak, lompatin aja ya. Untuk selanjutnya pendapatan bersih per bulan. Jadi begini Bapak Ibu ya. Untuk pendapatan per bulan ini adalah 15 juta adalah kotor. Bahwa pendapatan bersih adalah pendapatan per bulan kotor ini yang 15 juta ini di atas. Ini dikurangi oleh pengeluaran per bulan ya. Sehingga ini 5 juta ini adalah simpanan yang benar-benar free, yang tidak bisa diganggu gugat, atau bisa untuk nabung lah bahasanya ya, uang menabung lah ya. Untuk pendapatan bersih per bulan ini kita harapannya bisa diisi ya, untuk penyesuaian di angsuran nanti berikutnya. Untuk pendapatan tambahan istri jika ada, ini bisa dikosongkan, bisa dilompat aja jika tidak ada. Jika ada bisa juga diisi. Terus ada pengeluaran per bulan biaya rumah tangga, isi dalam rupiah ya. Jadi pengeluaran per bulan ini adalah yang tadi ya. Ini pendapatan per bulannya 15 juta, berarti setelah dia pendapatan bersih per 5 juta, berarti pengeluaran per bulannya itu sekitar 10 juta ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya dengan angsuran bank koperasi dan lainnya. Untuk angsuran ke bank koperasi lainnya, ini Bapak Ibu bisa diisi atau bisa juga tidak, karena ini bisa dilompat. Jika diisi silakan mangga diisi, jika tidak ya silakan. Untuk upload foto KTP suami istri ini bisa berupa file dokumen atau PDF atau file JPEG foto. Bisa Bapak Ibu menggunakan kamera foto yang ada di handphone, atau bisa juga melalui upload dengan file PDF ya. Baiklah Bapak Ibu, masuk ke kolom upload foto KTP suami istri. Ini diharuskan untuk mengisi ya, diwajibkan. Ada tanda bintang di sini, berarti diwajibkan untuk di-upload datanya atau dipoto. Silakan Bapak Ibu pilih dengan bisa menggunakan HP atau bisa upload data ya. Ketika kita ingin menguploadnya, berarti bisa diklik add file ini, lalu dia akan mengarah dan klik select file from your device. Klik yang ini, lalu dia akan mengarah ke saya menggunakan sampel KTP ya. Jadi seandainya ini udah punya datanya, berarti tinggal diklik aja atau bisa dipoto aja, dia akan mengarah, lalu klik open sehingga dia akan tampil di sini. Lalu setelah masuk lalu diupload ya Bapak Ibu ya. Maka ketika diupload, nah jalan. Oke. Ketika itu dia akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sampel jadi salah nulis, sampel KTP, lalu diklik submit. Nah, oke.
Oke, jadi Bapak Ibu, ketika kita udah klik submit, maka tampilannya seperti ini. Terima kasih, data telah kami terima, cepat kami proses dan akan dikonfirmasi kembali. Jika Bapak Ibu telah mensubmit tapi belum keluar data kalimat ini, terima kasih data telah kami terima, maka kemungkinan ada masih sebuah kesalahan dalam pengisiannya. Silakan diperbaiki kembali, lalu diulang kembali ya, sampai ada kalimat seperti ini. Oke, untuk pengisian formulir pengajuan pembiayaan online-nya sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan dengan pengisian yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.